Halo, dalam episode ini kita akan lanjut untuk mendesain project kita ini. Saya berpikir untuk menggunakan Tailwind CSS. Jika Anda belum pernah menggunakan Tailwind CSS sebelumnya, ini adalah tool yang memberikan kita utility class yang itu mentranslate semua kelas ke dalam CSS. Tetapi Anda harus ingat bahwa Anda tidak perlu menggunakan Tailwind CSS tentunya ketika Anda menggunakan Laravel. Ini tidak juga di-require dari Laravel sendiri, hanya saja ini tool membantu kita dalam membuat desain lebih cantik. Anda tentu bisa menggunakan Bootstrap, Foundation, dan segala macam yang Anda inginkan gitu. Namun saya sering memakai Tailwind CSS dan saya memang familiar dengannya. Tentang saja kita tidak akan melakukan semacam kelas paling sedikit saja, karena saya berpikir di sini ingin menggunakan Tailwind UI saja, dan Anda tentu berpikir Tailwind UI itu tidak free. Ya, kita kan ada preview yang bisa kita pakai ya. Artinya tidak semua komponen yang diberikan Tailwind UI itu berbayar. Ada juga yang free yang bisa kita gunakan dan cocok untuk seri kita. Untuk itu, Anda pergi ke tailwindui.com, Anda lihat, Anda scroll ke bawah, dan kita lihat pada stack layout ini. Perhatikan, jika dia memberikan kode semacam seperti ini, yaitu artinya bisa dipakai. Tapi ketika get the code, itu artinya kita tidak bisa menggunakannya. Kita yang butuh di sini HTML karena ada pilihan di sini seperti React dan juga Vue. Kita hanya butuh HTML karena kita menggunakan Blade di sini. Saya akan copy, kemudian jika Anda ingin melihat kodenya ini kurang lebih. Oke. Yang paling pertama saya akan copy dulu, kemudian kita akan paste ke master layout kita, di mana nanti semua halaman akan extend ke dalam up layout ini sehingga disinilah kita buat dia. Paste. Kemudian sekarang kita refresh di Firefox, ini yang kita dapatkan, tidak ada style. Yes, karena emang kita belum mempunyai Tailwind CSS-nya. Sehingga sekarang tepat di atas sini kita bisa mendefinisikan CDN-nya saja daripada menggunakan pit segala, ya kan? Source kita buat di sini https cdn tailwindcss.com. Kemudian sekarang harusnya dia akan sudah cantik seperti ini. Oke, ada yang beberapa kita harus tweak di sini. Ya, karena by default ini juga responsif jika Anda perhatikan ya. Jadi untuk tweaknya sendiri kita harus perhatikan baik-baik. Paling pertama, jika Anda lihat di sini ada hidden MD block, itu artinya hidden by default, tidak akan muncul ini ketika di mobile harusnya, tapi ketika mid screen ke atas atau large dia akan muncul. Block ini sama dengan display block lah. Ini saya cut dulu ya. Dan kemudian ini mobile menu, kita biarkan di situ saja. Kita refresh dan sekarang mereka sudah hilang. Kemudian kita scroll ke bawah lagi, akan ada di sini juga drop down tersebut, maka sini kita bisa hilangkan dia. Sehingga sekarang jika kita kecilkan dia, refresh, maka sudah tidak ada lagi. Which is very cool. Oke, ada lagi yang harus kita lakukan di sini adalah dia bilang bahwa HTML harusnya mempunyai kelas yang ini. Baik, saya akan copy aja apa yang ada di sini. Kita paste di sini. Kemudian setelah itu kita masukkan ini ke dalam body. Oke. Kita bisa hapus komentar ini harusnya sekarang. Dan untuk itu kita perlu di sini modifikasi home, about, contact, gallery. Dan masing-masing harusnya Anda sudah bisa tahu bahwa kita akan buat about. Di sini kita buat contact, gallery. Kemudian dia sudah menunjukkan di sini bahwa current active itu ini dan defaultnya itu adalah yang ini. Namun untuk saat ini kita belum mempunyai hal itu. Namun jika sekarang kita refresh di Firefox ya, kita sudah akan mempunyai menu seperti ini kurang lebih. Kita pergi ke about, itu sudah oke harusnya. Tetapi bayangkan ketika kita lihat tadi di about ini ada content about namanya, tetapi dia tidak terrender. Ya, itu terjadi hanya karena kita tidak menggunakan slot di sini. Slotnya ada di sini namun entah di mana dia. So, oleh karena itu kita akan pindahkan slot ini ke dalam your content ini. Refresh, ini dia, contact, about, contact. Sorry, di home tadi. Ya, harus. Oke, sekarang harusnya di sini akan ada header yang mana ini kita akan buat namanya slot juga, tapi langsung kita buat namanya slot heading. Dan kita pergi ke homepage, kita refresh, ini akan error, heading tidak ditemukan katanya. Tetapi ketika misalnya kita buat di sini contohnya itu X ya, slot, kita buat di sini heading, kemudian di sini kita buat itu home, refresh, ya, maka akan muncul di sini home. Tetapi ini sangat tidak luar biasa. Bagaimana jika ada halaman yang tidak mempunyai heading, ya kan? Tentu kita mau semacam membuat conditional di sini. Ketika ada heading, maka kita tampilkan. Ketika tidak ada, maka jangan dibuat error. Jangan dipaksa sebuah page itu mempunyai heading. Kurang lebih seperti itu.
Untuk itu kita perlu pergi ke apply tadi. Di sini kita kasih iset heading, kemudian n isetnya kita buat di sini, kita paste di sini kodenya. Sekarang kita refresh, maka about sudah akan oke dan kontak galeri. Oh iya, saya lupa bahwa selain cara seperti ini, kita bisa juga definisikan lagi dengan cara seperti ini. X slot kasih langsung name-nya itu heading. Dan ini harusnya lebih clean daripada yang tadi ya. Refresh ke homepage. Ya, harusnya sama saja. Dan sekarang tentu ini bisa kita masukkan tepat di about. Ya, kita paste aja di sini. About content lah kita buat ya. Kemudian kita copy dan kita paste ke sini. Kontak. Kemudian ini kita masukkan lagi ke galeri. Dan sekarang harusnya semua page sudah dinamik untuk headernya. Nah, tetapi ketika kita lihat pada app layout ini akan sangat banyak ya. Bisa nggak kita buat lebih bagus lagi? Bisa sebenarnya. Jadi selain kita menggunakan yang namanya komponen, kita juga bisa membuat semacam partial. Kemudian kita include. Tetapi itu sama saja sebenarnya dengan komponennya. Sehingga bayangkan ketika Anda menggunakan React, ini pasti akan dibungkus ke dalam yang namanya komponen. Sehingga di Laravel juga bisa. Kita buat di sini navbar misalnya. .blade.php. Alright, sekarang apa yang ada di sini kita cut, kemudian kita paste ke sini. Dan sekarang di app layout ini kita akan include dia dengan cara X navbar. Ingat ketika Anda memasukkan komponen, ikuti dengan X, kemudian nama komponennya apa. Seperti yang kita buat di sini navbar, maka di sini buat X navbar. Refresh, kita akan dapat hasil yang sama. Oke, tetapi apakah yang lain di dalamnya bisa juga diekstrak ke dalam satu komponen? Tentu bisa. Saya akan buat di sini satu file dengan nama navlink.blade.php. Kemudian di navbar ini saya akan copy dulu dari about dan saya akan paste ke navlink. Bukan yang dari homepage ya, karena di homepage ini dia default untuk yang aktif saja. Impact kita bisa sebenarnya copy current ini ke dalam sini. Untuk apa? Agar nanti kita bisa style untuk aktifnya. Sehingga sekarang tugas kita adalah mengganti apa yang ada di sini menjadi X navlink. Yang lebih seperti itu. Kemudian area current page ini juga kita bisa buat di sini ya, comment ya. Kemudian ini kita sekarang bisa hapus. Kelasnya juga harusnya ya. Sekarang sudah bisa kita hapus semuanya. Iya, kurang lebih seperti ini. Itu multi-cursor ketika Anda menggunakan VS Code itu sangat mudah harusnya. Alright, sekarang kita refresh di Firefox. Kita akan mendapatkan hasil yang sama, tapi isinya tidak dinamik. Bahkan jika kita inspect, ya kan, di sini itu href-nya sama. Ya, kemudian perhatikan ya ada komentar di sini sehingga komentar itu akan terus-terusan muncul hanya karena di sini kita buat dia. Coba kita pindahkan aja dia ke sini ya. Nanti kan kita pakai lagi dia. Nah, sekarang Anda harusnya tahu bahwa href ini tidak terbaca ya. Bahkan semua atribut yang kita tambahkan di sini akan tidak terbaca harusnya ya kalau saya tidak salah. Coba kita buat di sini home, di sini misalnya X, Y, Z. Refresh. Dan yes, tidak ketemu di sini kan? Ya. Itu terjadi hanya karena di sini kita tidak share props-nya. Jadi ketika Anda pernah mempelajari library JavaScript seperti React, ada namanya sharing props ya. Kita berikan props-nya. Kita kasih komponen yang memakai yang bongkar props-nya. Itu mudah dengan cara membuat seperti ini. Attributes, kemudian kita refresh dan Anda akan melihat di sini harusnya sudah akan ada ID-nya. Perhatikan baik-baik. Oke. Saya besarkan ya. Aha, di situ dia ada ID-nya sudah. Karena kita sudah share props-nya di sini. Bagaimana dengan href-nya? Ya ini bisa kita hapus karena kita sudah sharing props-nya ke sana gitu. Refresh, maka sekarang harusnya jika Anda perhatikan baik-baik untuk ini sudah pergi ke about, ini juga pergi ke kontak. Ya kan karena dia sudah memakai props yang asli. Impact ID ini akan saya hapus semua karena memang tidak kita butuhkan. Kemudian untuk slotnya ya, Anda tahu bahwa pada upload kita memang tahu ada slot, kemudian di sini juga ada slot harusnya. Alright, sekarang kita refresh, maka kita akan kembali seperti semula. Tetapi Anda harus tahu bahwa saat ini jika kita perhatikan baik-baik ya kan, navlink dan navbar ini adalah komponen yang erat kaitannya. Mereka sama sebenarnya. Bagaimana jika kita buat lebih baik? Apa yang dimaksud lebih baik?
Bisa nggak misalnya kita bungkus dia ke dalam satu folder? Bisa tentunya. Kenapa saya berpikir seperti itu? Bayangkan di bawah ini ada juga navigasi, yaitu adalah untuk mobile yang jika Anda perhatikan di sini belum kita robah. Seandainya saya robah menjadi homepage misalnya, kemudian ini kita buat front slash, kita refresh, maka akan berganti. Nah, hal ini akan kita lakukan juga seperti yang ini. Kita buat di sini drop down link.blade.php. Kemudian di sini kita share props-nya seperti yang tadi. Kemudian di sini kita buat slot. Dan sekarang untuk menggunakannya kita tinggal buat di sini, ya kan? X drop down link. Kemudian di sini kita buat href-nya itu ke homepage dan seperti ini. Begitu juga dengan yang ada di bawahnya. Ya, kita hapus dan kemudian ini kita ganti about. Oke, sekarang kita refresh. Yes, mereka sudah bekerja dengan baik ya. Bahkan jika kita hilangkan ini, yes, kita akan mendapatkan yang cool di sini. Baik, sekarang saya akan tahu bahwa Anda mulai berpikir, wah sangat messy sekali ya. 3 komponen sekaligus dan itu berkaitan. Bagaimana jika kita buat satu folder di sini dengan nama navbar, kemudian mereka semua akan kita paste ke sini. Yes, coba kita perhatikan pada apply. Di sini akan sudah error, navbar akan tidak diketahui lagi. Kecuali kita buat di sini menjadi index.blade.php. Kemudian di sini akan langsung tidak error lagi karena dia akan menganggap bahwa index adalah ketua dari semua komponen ini, kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita refresh di Firefox. Nampaknya ada kesalahan di sini. Kenapa tidak tampil, ya kan? Yes, karena apa yang kita perhatikan di sini semua crash. Yang artinya ketika kita ingin menggunakannya, maka gunakan dia dengan teknik yang biasanya Anda tahu bahwa pada episode router saya mengajarkan kalau kita ingin masuk ke dalam satu folder kita akan menggunakan dot. Begitu juga dengan komponen ini. Kita juga membuat yang namanya dot di sini. Kemudian di sini kita buat bisa nav link dan kita scroll ke bawah sini. Kita buat navbar dot dropdown link. Ingat ya, jika saya ganti awal pembukanya, penutupnya juga berganti, maka pastikan Anda juga sudah menggantinya. Dan sekarang coba kita refresh di Firefox. Yes, kita mendapatkannya kembali. Ya, tetapi tentu saja ini bisa kita buat link saja daripada navlink. Sehingga sekarang di sini kita bisa ganti daripada navlink kita buat link aja seperti itu. Ya. Kemudian di sini drop down link saya rasa kurang cocok ya. Kita buat aja drop down item. Kemudian di sini kita bisa ganti dia menjadi drop down item. Oke, very cool. Refresh. Dan yes, ini sudah akan berhasil. Jadi intinya ketika Anda bermain dengan Laravel komponen ini, Anda harus tahu bahwa ada yang namanya slot, ada yang namanya X. Ya, X ini identik dengan Laravel harusnya. Ketika Anda ingin memanggil apapun itu komponennya, pastikan Anda mulai dengan X, ya. Nah, tetapi saya akan memberikan tugas kepada Anda. Bisakah Anda membuat mereka aktif? Contohnya ketika kita pergi ke homepage, dia aktif ya. Aktif itu yang saya maksud, coba kita perhatikan ke atas ini. Current itu adalah yang ini. Artinya jika seandainya dia aktif, dia akan memakai yang ini. Ya, yang ini. Sehingga ini adalah defaultnya. Refresh. Ya, inilah yang aktif. Tapi ya udahlah, saya akan memberikan itu kepada Anda. Challenge yourself. Apakah Anda bisa membuat mereka aktif? Saya pergi ke about, mereka aktif. Saya pergi ke kontak, mereka aktif. So, jika Anda tertarik atau ingin mempelajarinya, saya akan melihat Anda di video berikutnya. Atau Anda harus mengerjakannya dengan cara Anda sendiri. See you soon.